Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Cesar Zulan Saiban, absen 20. Nama saya Nora Putri Aini, absen 29. Nama saya Dini Awalia Jara dari absen 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kesultanan Gua Talo. Letak Kerajaan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo atau Kesultanan Makassar berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. 2. Sejarah berdirinya kerajaan. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Gua Talo merupakan perkumpulan dari 9 komunitas yang akhirnya membentuk suatu pemerintahan. Ke-9 komunitas tersebut adalah Kalili, Saumata, Data, Parang-Parang, Bisei, Tombolo, Lakiung, Agang Jene, dan Sero. Semuanya itu biasa disebut dengan Bate Salapang. Nama Gua Talo sendiri mulanya bukanlah satu kesatuan. Gua dan Talo adalah nama sebuah kerajaan yang berbeda. Mulanya, kerajaan Gua ini dipimpin oleh putra dari Raja ke-6, di mana kerajaan Gua diserahkan kepada Batara Gua. Sedangkan putra lainnya yang bernama Karaeng Los Risero memutuskan untuk membangun kerajaan sendiri yang diberi nama Kerajaan Talo. Meski bersaudara, kedua kerajaan tersebut saling bersaing memperebutkan tanah yang ada di Sulawesi Selatan. Namun, perseteruan itu berakhir atas jasa Daeng Mantare Karaeng Tumparisi Kalona. Kemudian kedua kerajaan pun bersatu. Untuk para pemimpin yang bertindak sebagai raja adalah yang berasal dari Goa. Sedangkan posisi Perdana Menteri diambil alih oleh keturunan Talo. Kerajaan Gua Talo mulai menjadi kerajaan Islam ketika dalam masa pemerintahan Raja Mangari Daeng Marapia, tepatnya pada tahun 1593 Masehi. Sehingga pada masa raja tersebutlah kerajaan ini menjadi pusat dakwah Islam. Raja-raja yang pernah memimpin Gua Talo. Pertama, ada Raja Daeng Matanre Karaeng Tamaparisi Kalona. Ia merupakan pendiri kerajaan Gua Talo. Lalu, ada Sultan Hasanuddin, biasanya dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Ia adalah raja terbesar dari kerajaan Gua Talo. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masanya. Dan raja terakhir dari kerajaan Gua Talo ialah Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Sumber sejarah Gua Talo. Pertama, Benteng Ujung Pandang. Benteng ini terbentuk seperti penyu. Dari segi bentuknya sudah jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di laut. Kemudian, ada Hikayat Wajo. Diceritakan di dalam bahwa kerajaan Gua Talo dapat menaklukkan kerajaan Wajo. Ketiga, ada catatan perjalanan Tom Pires. Dia menyebutkan tentang bagaimana kemampuan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Makassar. Dan terakhir, catatan dari Portugis. Pada abad ke-16, perdagangan Melayu Islam sudah menetap dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Kemungkinan mereka telah melakukan migrasi ke Sulawesi dan bermukim di Makassar dan tempat-tempat lainnya di pesisir barat daya Sulawesi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. 5. Peristiwa penting yang dialami kerajaan Gua Talo. 1. Penyatuan dua kerajaan kembar Gua Talo menjadi kerajaan Makassar. Masa keemasan kerajaan Makassar yang mempunyai wilayah kekuasaan hampir seluruh Indonesia Timur membuktikan sebagai kerajaan yang kuat dan disegani. Yang kedua, konflik antara Arung Palaka dengan mantan anak buahnya dan company. Perjalanannya mencapai puncak karir kekuasaannya sebagai penguasa yang disegani. Bahkan ia merupakan satu-satunya raja yang mampu meredam pemberontakan raja-raja yang tidak ingin bekerja.
Yang ketiga, perang Islam di Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi mayoritas beragama Islam. Makassar menggunakan peperangan sebagai jalan satu-satunya untuk mengislamkan raja dan rakyat kerajaan tersebut. Yang keempat, pembaruan Perjanjian Bungaya tahun 1824. Peristiwa perubahan Perjanjian Bungaya dinilai sebagai salah satu peristiwa sejarah yang penting karena ikut mempengaruhi perjalanan eksistensi beberapa kerajaan seperti Kerajaan Bone, Supa, dan Tanete. Masa kemunduran atau keruntuhan Goa Talo. Saat VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, peperangan pun terjadi. Kerajaan Goa Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dengan menandatangani Perjanjian Bungaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun takhta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bungaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Goa Talo. Pertama, ada Istana Bela Lompoa. Istana Bela Lompoa adalah rumah Sultan Goa yang juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Lalu ada Benteng Somba Opu. Benteng ini merupakan bandar perdagangan yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa Asia dan Eropa pada masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Namun, pada 1669, benteng ini berhasil direbut VOC dan dihancurkan. Ada juga Benteng Rotterdam. Nama asli benteng ini adalah Benteng Jumpandang dan mulai digunakan sejak 1545. Kemudian ada Masjid Katangka. Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid ini pernah digunakan oleh Kerajaan Goa Talo sebagai benteng pertahanan ketika berperang melawan penjajah. Lalu ada Istana Tamalate. Istana Tamalate adalah istana pertama dari Kerajaan Makassar sebelum dipindahkan ke dalam Benteng Somba Opu. Dan terakhir ada Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa. Komplek pemakaman ini berada di halaman Masjid Katangka yang terletak di Kelurahan Katangka. Ada 71 buah makam kuno dan 112 nisan di komplek pemakaman ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.